Halo Sobat Caya semua, yuk tryout online bersama channel Caya Belajar Bersama. Untuk hari ini, tryout dengan materi asuhan keperawatan anak. Dengan syarat, pertama, ada 5 soal yang disajikan. Kedua, setiap soal hanya diberikan waktu pengerjaan 30 detik. Dan yang ketiga, di akhir soal ada jawaban dan pembahasannya. Tulis di kolom komentar ya, benar dan salah berapa, dan materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel Caya Belajar Bersama. Siap? Yuk kita mulai. Yang ditanyakan pada soal pertama yaitu pengkajian apa lagi yang perlu dilengkapi berdasarkan kasus. Bisa kita lihat di soal di mana perawat tersebut menggunakan MTBS sebagai rujukan dalam menentukan klasifikasi diare. Berarti di soal ini membicarakan tentang perawat yang melakukan pengkajian pada anak yang mengalami diare dengan metode MTBS. MTBS adalah singkatan dari Manajemen Terpadu Balita Sakit untuk usia 2 bulan sampai dengan 5 tahun, yaitu sebuah pendekatan pelayanan terpadu untuk balita yang sakit. Pelayanan MTBS ini dilakukan oleh perawat atau bidan dengan supervisi dokter yang sudah terlatih. Dalam pelayanan MTBS dilakukan wawancara kepada orang tua balita untuk menanyakan keluhan, lamanya sakit, pengobatan yang telah diberikan, dan riwayat penyakit lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan, klasifikasi, tindakan, penyuluhan, dan konsultasi. MTBS ini mencakup unsur preventif dan kuratif, serta dapat dilaksanakan oleh keluarga, masyarakat, dan fasilitas kesehatan. Perawat harus melakukan pengkajian secara lengkap untuk menentukan klasifikasi diare, karena setiap klasifikasi diare memiliki tindakan atau pengobatan yang berbeda. Klasifikasi diare menurut MTBS ada 3, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan atau sedang, dan diare dehidrasi berat. Setiap klasifikasi ini memiliki tindakan atau pengobatan. Oleh karena itu, perawat harus benar-benar dalam melakukan pengkajian. Pada kasus tersebut, perawat anak mengklasifikasikan diare pada anak. Data yang perlu dikaji adalah lama diare,
frekuensinya, melihat keadaan umum anak apakah gelisah, rewel, atau letargi. Letargi ini seperti anak kelihatan lemas. Apakah ada mata cekung, anak haus, atau tidak bisa minum, dan melakukan cubitan di perut anak untuk mengetahui turgor kulit. Kita lihat di soal yang belum ada adalah turgor kulit anak, yaitu dengan mencubit kulit perut. Berarti option yang paling tepat adalah C, cubit kulit perut. Kita tinjau option yang lainnya. Option A, sianosis pada konjungtiva. Menurut MTBS dilakukan untuk pengkajian anemia pada anak. Option B, uji turniket. Menurut MTBS dilakukan pada pengkajian jika anak menderita demam atau riwayat demam 2-7 hari untuk mengklasifikasi infeksi dengue. Option D, frekuensi pernafasan. Menurut MTBS dilakukan ketika ada anak menderita batuk dan sukar bernafas untuk mengklasifikasikan pneumonia. Option M, capillary refill time. Menurut MTBS ini sama kayak option B yang merupakan bagian dari mengklasifikasikan infeksi dengue. Jadi jawabannya adalah C, cubit kulit perut, untuk mengetahui turgor kulit pada anak tersebut. Ke soal nomor 2, yang ditanyakan adalah masalah keperawatan utama yang dialami anak tersebut. Dalam menegakkan diagnosa, kita harus paham benar data dari masing-masing diagnosa yang muncul. Misalnya diagnosa bersihan jalan nafas. Kita harus tahu benar bersihan jalan nafas tidak efektif itu seperti apa. Begitu juga dengan diagnosa lainnya. Menurut SDKI, sebagai bahan rujukan kita dalam penegakan suatu diagnosa yang aktual, harus memastikan adanya 80-100% dari tanda dan gejala mayor di SDKI harus muncul pada pasien. Kalau data minor ini terserah ya mau muncul berapapun di soal. Inilah data mayor SDKI dari masing-masing diagnosa pada option yang disajikan pada soal nomor 2 ini. Kita akan bandingkan data mayor dengan data pengkajian pada soal. Option A, bersihan jalan nafas tidak efektif. Bisa kita lihat hanya ada satu data yang sama, yaitu adanya suara nafas tambahan. Berarti salah ya, karena kan sesuai aturan harus ada 80% dari data mayor. Sedangkan 80% dari 4 kan hasilnya 3 sekian. Nah, 4 itu dari mana? 4 itu dari data mayor di SDKI, yaitu batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, dan adanya suara nafas tambahan. Berarti kan 80% dari 4 kan 3 sekian, berarti harus ada 3 data yang sama di SDKI sama dengan soal kasus. Nah, mekonium itu tidak kita hitung karena di soal umur anak 2 tahun, bukan masuk lagi kategori neonatal. Nah, misalnya kalau ini masuk kategori neonatal, mekonium kita masukkan berarti 80% dari 5 data di SDKI. Jadi begitu juga cara membandingkan diagnosa lainnya. Kita lihat option yang B, salah juga ya, karena diagnosa gangguan pertukaran gas ini disertai dengan adanya data analisa gas darah, seperti PO2, PCO2, pH arteri. Kalau kita lihat hanya 2 data yang sama, yaitu dyspnea dan takikardi. Datanya tidak sampai 80% ya, karena harus ada setidaknya 4 data yang sama. Karena 80% dari 6 data mayor kan 4 sekian, jadi harus ada 4 data yang sama. Jadi salah ya option yang B. Untuk option yang C, pola nafas tidak efektif, benar ya, karena semua data mayor sesuai dengan panduan SDKI, yaitu berarti 100%. Nah, bagaimana dengan option yang D? Ini juga 100%. Datanya sama. Perlu diingat lagi ya, kalau ada 2 data atau lebih diagnosa yang memenuhi kriteria, kita bisa angkat semua diagnosanya. Tapi kita prioritaskan mana yang lebih penting, yaitu dilihat dari mengancam nyawa pasien. Kalau tidak ada yang mengancam nyawa, gunakan kebutuhan dasar manusia menurut hierarki Maslow. Semakin di bawah dari urutan hierarki, maka itulah semakin kita prioritaskan. Hipertermia ini kan muncul karena infeksi pada paru-parunya. Oleh sebab itu, masalah di paru-parunya ini yang kita tangani terlebih dahulu. Oleh sebab itu, jawabannya adalah C, pola nafas tidak efektif. Option yang E salah ya, karena tidak ada data berat badan menurun 10% di bawah rentang ideal. Walaupun di soal dikatakan anaknya tidak nafsu makan, tetapi tidak ada data penurunan berat badan.
Lanjut ke soal nomor 3. Untuk pengetahuan Sobat Cahaya semua, anticipatory guidance itu adalah penjelasan atau petunjuk bagi orang tua yang perlu diketahui lebih dahulu, sehingga nantinya dapat membimbing, mengarahkan anak dengan bijak agar pertumbuhan dan perkembangan anaknya tercapai secara optimal. Penjelasan atau petunjuk ini berbeda ya setiap umur anak. Karena di soal umur anak 2 tahun, maka masuk kategori anticipatory guidance atau petunjuk pada usia 18-24 bulan. Yaitu, pertama, memberi penekanan perlunya persahabatan dalam kegiatan bermain. Misalkan, ajarkan anak untuk berbagi mainan atau main bersama dengan anak-anak yang lain. Kedua, mengkaji persiapan anak untuk kehadiran adik baru. Ini sangat penting ya, menyiapkan mental anak biar tidak terjadi kecemburuan nantinya ketika adiknya lahir. Misalkan, ajak anak tersebut untuk bermain adik-adikan dengan menggunakan boneka. Yang ketiga, menjelaskan pengawasan anak, kesehatan gigi, dan kebiasaan-kebiasaan makan. Di sini, menjelaskan kepada orang tua menjaga anak dari makanan manis yang berlebihan dan pentingnya menggosok gigi. Misalkan, lihatkan video dampak dari makanan manis berlebihan dan pentingnya menggosok gigi. Biasanya kan anak umur segini lebih tertarik melihat video daripada kita hanya ngomong saja. Jadi anak tersebut langsung ada gambarannya seperti apa kesehatan gigi itu dan dampak dari apabila makan manis berlebihan. Yang keempat yaitu mendiskusikan metode disiplin yang baik. Walaupun umur segini orang tua beranggapan anaknya masih kecil, kita harus menekankan pada orang tua perlunya metode disiplin pada anak. Misalnya habis main harus membersihkan mainannya. Walaupun masih ada bantuan tapi tetap libatkan anak. Jadi anaknya disiplin setiap bermain harus diberesin. Selanjutnya yaitu mendiskusikan pentingnya kesiapan psikis dan fisik anak mengenai toilet training. Kesiapan fisik dan emosional sangat berpengaruh dalam pelaksanaan toilet training, di mana anak harus mampu mengenali perasaan buang air besar dan kecil, dan bisa melepaskan dan menahan serta mengkomunikasikannya pada orang tua. Yang keenam, menekankan bahwa anak yang takut akan gelap, suara keras, kebiasaan membawa selimut yang bersifat sementara. Yang ketujuh, mengkaji kemampuan anak berpisah sesaat dengan mudah di bawah asuhan keluarga. Kedelapan, memberikan kesempatan pada keluarga untuk mengekspresikan kejengkelannya, kelelahan, frustasi dalam merawat anak balita. Pasti ya ada unek-unek orang tua dalam menghadapi berbagai macam tingkah laku dalam merawat anak di usia segini, yang dimana mulai aktif-aktifnya dan keinginan lebih tahunya mulai ada. Option A benar ya, karena merupakan persiapan orang tua atau anticipatory guidance di usia 2 tahun. Option B dan D salah ya, karena merupakan anticipatory dari usia 12-18 bulan. Sedangkan option C dan E merupakan anticipatory dari usia preschool, yaitu 3-5 tahun. Lanjut ke soal nomor 4. Di soal ini kita akan menghitung dosis obat. Rumus umum yang digunakan dalam menghitung obat yaitu dosis order per dosis sediaan dikali jumlah sediaan. Kita lihat di soal di mana sediaan obat yang ada itu 8 mg per 4 ml. Sediaan obat ini biasanya tertera di label obat tersebut. 8 mg per 4 ml berarti setiap 4 ml itu terdapat kandungan 8 mg ondansetron. Berarti kan 1 cc-nya mengandung 2 mg ondansetron. Seperti itu ya kalau tidak menggunakan rumus. Sekarang kita buktikan menggunakan rumus apakah benar jawabannya 1 ml. Dosis order itu adalah dosis yang diminta, berarti 2 mg ya. Dosis sediaan itu dosis yang tertera pada obat yaitu 8 mg. Sedangkan jumlah sediaan itu jumlah dalam dosis sediaan obat yaitu 4 ml. 2 dibagi 8 dikali 4. Kita kalikan terlebih dahulu. 2 dikali 4 sama dengan 8, lalu 8 dibagi 8 sama dengan 1 ml. Berarti dosis yang diberikan pada anak adalah 1 ml. Jawaban yang tepat adalah A, 1 ml. Untuk menentukan tetesan infus, rumus yang kita gunakan adalah kebutuhan cairan dikali faktor tetes per lamanya pemberian dalam jam dikali 60 menit. Nah, faktor tetesan ini tergantung di soal ya mintanya apa.
Set mikro 60 tetes per menit, sedangkan set makro 20 tetes per menit. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Jumlah cairan yang dibutuhkan yaitu 500 ml dikali faktor tetes. Karena set mikro maka 60, lalu dibagi lamanya pemberian 6 jam. Dikali 60 menit. 60 menit ini ketentuannya karena 6 jam ini akan kita ganti menjadi menit. Maka 6 dikali 60. 500 dikali 60 sama dengan 30.000. 6 dikali 60 sama dengan 360 menit. Berarti 30.000 dibagi 360 menit sama dengan 83,33 sekian. Kita ambil saja ya 83, berarti 83 tetes per menit. Jawaban yang tepat adalah 83 tetes per menit. Bagaimana Sobat Caya? Sudah mulai bisa ya menghadapi soal suhan keperawatan anak? Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan like ya channel Caya Belajar Bersama. Nantikan video terbarunya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.